Upin dan Ipin membeli kolak. Kolak dibeli di pasar Jumat. Tandanya kita umat Nabi Muhammad. Yuk jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita, telah menciptakan kita, memelihara kita, memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, Masjid At-Taqwa, yang alhamdulillah kita keadaan dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa tercurah buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berusaha dan berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sebagaimana judul kultum yang diberikan kepada saya mengenai tema fitnah akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, sebagaimana yang telah dibacakan ayat tadi, bahwa orang-orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Jadi jangan sampai kita mengira sebagai muslim bahwasanya kita mengaku-ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita belum diuji oleh Allah. Jadi orang-orang yang beriman, hadirin yang berbahagia, pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang lain, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu, bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan rasa takut. Banyak Bapak Ibu yang berbahagia, kita di akhir-akhir Ramadan ini menjelang Syawal, Idul Fitri, ada orang tua yang takut tidak bisa beli daging, tidak bisa beli baju lebaran, tidak bisa pergi silaturahim dan segala macamnya. Karena ini adalah merupakan ujian yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Dan kalau kita baca lagi ayatnya itu panjang sekali dan banyak sekali ujian-ujian yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan kali ini hadirin berbahagia, tentu banyak sekali ujian-ujian dan fitnah-fitnah, dan ini silih berganti akan datang kepada kita dan bahkan sudah terjadi di hadapan kita. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, yushiku an ya'ti 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuh, la yabqa minal qur'ani illa rasmuh, masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda. Sebagaimana kata Rasulullah bahwasanya nanti akan datang kepada umatku, yaitu kita ini hadirin berbahagia, kita ini adalah umat akhir zaman, dan kita pasti akan mengalami, apa kata Nabi, la yabqa minal islami illa ismuh, tidak tinggal agama Islam kecuali hanya namanya saja. Bayangkan hadirin berbahagia, di wilayah kita, di daerah kita, di lingkungan kita, betapa banyak orang Islam, tapi tidak semuanya umat Islam begitu peduli dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Islam tapi tidak peduli dengan
berpuasa pada bulan suci Ramadan. Banyak orang Islam bahkan mampu, mereka memiliki harta, kekayaan dan jabatan, tapi mereka tidak peduli dengan sesamanya. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, la yabqa minal islami illa ismuh. Tidak akan tinggal Islam, kata Nabi, kecuali hanya namanya saja. Islam by address, Islam by KTP. Bahkan Islam semenjak nenek moyang kita. Dan bahkan juga hadirin berbahagia, banyak orang Islam tapi tidak mencerminkan perilakunya, akhlaknya, tingkah lakunya, budi pekertinya, moralnya tidak mencerminkan daripada umat Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Inilah fitnah yang pertama yang akan datang dan bahkan terjadi di akhir zaman ini. Banyak umat Islam bagaikan seperti buih di tengah lautan. Ya, betapapun banyaknya, besarnya, tatkala ombak menghantamnya, maka buih tersebut hancur lebur berkeping-keping. Inilah ibaratkan umat Islam di akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, kita banyak, kita mayoritas, tapi kita seolah-olah seperti minoritas. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Kata Nabi, tidaklah akan tinggal Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya saja. Al-Quran hanya sekedar pajangan di rumah, Al-Quran hanya sebagai koleksi, Al-Quran hanya sekedar untuk dijadikan sebagai paket hadiah ataupun dijadikan sebagai paket untuk lamaran dan segala macamnya. Dan bahkan Al-Quran hanya sekedar dijadikan sebagai address bahwa kita menandakan bahwa kita sebagai seorang muslim. Tetapi banyak di antara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak faham Al-Quran, yang tidak bisa mempelajari Al-Quran, dan apalagi untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah. Inilah kata Rasulullah SAW, bahwasanya banyak di antara kaum muslimin tidak memahami, tidak mengetahui, dan tidak mau belajar Al-Quran. Padahal Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Pedoman bagi kita umat Islam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Hudal linnas, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Maka hadirin berbahagia, come on back to Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran. Apalagi Al-Quran adalah salah satu kitab atau satu-satunya kitab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca Al-Quran itu, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Jadi kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah olehmu Al-Quran, pelajarilah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim akan datang di yaumul qiyamah syafi'an li ashabi, yaitu sebagai penolong bagi kita kelak hadirin berbahagia. Maka momentum Ramadan ini, marilah kita bersama-sama berusaha dan berupaya untuk membaca Al-Quran. Kita tadabburi maknanya, kita fahami maknanya, dan yang terpenting adalah tatkala kita mempelajari Al-Quran, kita mengamalkan isi dan kandungan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Banyak manusia-manusia di akhir zaman ini adalah fitnah yang akan datang kepada kita. Manusia-manusia berinfak, bersedekah, mengumpulkan harta bendanya, kemudian mereka membangun masjid-masjid yang megah, tapi kharabun minal huda, sepi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang besar, masjid yang megah, dibangun dengan puluhan miliar, tapi kharabun
minal huda, yaitu sepi daripada pengunjungnya. Tidak ada orang yang mau sholat di situ, tidak ada orang yang mau ngaji di situ, tidak ada orang yang mau memakmurkan masjid tersebut. Maka ini adalah fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, hadirin yang berbahagia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan dilaknat, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membangun masjid Allah Subhanahu wa taala ratusan miliar, puluhan miliar, dan bahkan mungkin triliunan, tetapi masjidnya sepi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini mampu memotivasi kita, dan mari kita bersama-sama mawas diri dan memperhatikan diri kita, jangan sampai kita terjerembab kepada akhir zaman yang mana fitnahnya semakin kejam, semakin sadis, semakin membahayakan bagi keimanan dan agama kita, apalagi bagi generasi muda dan mudi kita nanti. Oleh karena itu, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.